tadi saya agak terkejut melihat altar yang dihias dengan begitu indah, seperti ada suasana surga di bumi dengan hiasan, dengan dekorasi altar ini. Saya langsung berpikir, dengan persiapan keluarga itu menandakan ada suatu kerinduan dan ada harapan, ada iman, kepercayaan, keyakinan bahwa Ibu Teresia Endang ini saat ini pula dia boleh menikmati damai abadi di surga. Kita percaya bahwa kehidupannya di dunia ini seperti dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi. Jadi baik dalam hidup maupun dalam mati, kita adalah milik Tuhan. Tentu Bapak Sunarso, anak-anak, ya cucu mengenal Ibu Teresia ini, bagaimana kehidupannya, bagaimana imannya, bagaimana perjuangannya selama hidup untuk membuat keluarganya menjadi keluarga Katolik. Tentu banyak persoalan. Keluarga, tidak ada satupun keluarga yang sempurna di dunia ini. Ada kerapuhan, ada kesulitan, ada permasalahan di keluarga. Tetapi di tengah pergumulan hidup itu ada suatu kepercayaan, ada iman bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Maka dalam mati pun kita tetap milik Tuhan. Dengan demikian, kalimat yang sederhana tadi mau mengingatkan kita bahwa hidup yang adalah milik Tuhan itu perlu diberi arti. Tentu tidak cukup bahwa selama kita hidup ini kita selalu menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, bahwa kita selalu misalnya ke gereja, bahwa kita selalu berdoa, bahwa kita selalu membaca firman Tuhan. Tidak cukup hal-hal seperti itu. Hidup yang adalah milik Tuhan adalah hidup yang sepenuhnya secara total dipersembahkan, dibaktikan, dikhususkan bagi Allah. Maka selain ibadat, selain penyembahan kita, ada juga upaya kita untuk hidup menurut ajaran Tuhan. Hidup seturut apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, yang diajarkan, perintah cinta kasih-Nya. Dan ini yang paling penting juga, bagaimana kita menghayati dalam kehidupan ini perintah cinta kasih itu, agar kita dalam kehidupan ini berusaha untuk hidup baik-baik dalam relasi di keluarga misalnya, di dalam relasi kita dengan sesama. Kepedulian kita kepada orang lain di luar diri kita itu juga menjadi tanda kita adalah milik Tuhan. Artinya bahwa Tuhan mengenal kita, Tuhan mengetahui bahwa kita adalah miliknya dengan kehidupan yang sejalan, selaras dengan ajaran Tuhan. Ini yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi, agar kita diingatkan terus-menerus. Ketika kita menghadiri perayaan Ekaristi, entah itu misa arwah atau misa pemberkatan jenazah seputar kematian orang yang kita cintai, kita selalu diingatkan akan hal ini. Dan dalam bacaan Injil tadi dari Injil Yohanes, secara jelas pula Yesus mengatakan kepada kita, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kata-kata ini sederhana tetapi mengandung makna yang sangat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengikuti Yesus sebagai jalan, satu-satunya jalan yang mengarah kepada keselamatan. Maka jalan-jalan kita pun harus senantiasa lurus mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan.
bukan mengikuti kemauan, jalan-jalan atau kehendak kita sendiri, tetapi mengikuti Sang Penunjuk jalan, yaitu Yesus Kristus. Demikian pula dia mengatakan bahwa dia adalah kebenaran. Maka menjadi milik Kristus, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, adalah bagaimana hidup kita mencerminkan kebenaran. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, sikap, tutur kata kita, perbuatan kita itu adalah perbuatan yang benar. Disitulah kita mengungkapkan iman, kehidupan kita sebagai mengakui Yesus sebagai kebenaran. Dan yang terakhir tadi, dia adalah hidup. Hidup yang sesungguhnya bukan hanya sekedar bernafas, tetapi hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan Kristus, di mana kita mempunyai semangat pengorbanan, kebaktian kita, mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dalam hal-hal yang berat yang kita alami, kita tidak mudah kehilangan iman, harapan kita, tetapi kita selalu menyadari bahwa di dalam perjuangan, di dalam kesulitan, problem, persoalan hidup kita, ada Yesus yang hidup bersama kita. Maka kalau kita bersatu dengan Sang hidup itu, maka hidup yang sementara saja ini menjadi hidup yang bermakna, sehingga dalam kematian pun kita tetap menjadi milik Kristus. Maka ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dengan firman Tuhan hari ini kita diingatkan terus-menerus untuk menjadikan Yesus sebagai andalan hidup kita. Semoga doa-doa kita mengiringi, membuat dengan doa-doa kita, saudara kita Ibu Teresia Endang ini dapat diterima dalam kerajaan Bapa di surga. Dan tentu saja keluarga yang masih berjuang mendapat kekuatan, bahwa mereka tidak ditinggalkan oleh Ibu Endang, tetapi mereka tetap bersatu dengan saudara-saudarinya yang lain, tidak hanya keluarga dekat, tetapi umat beriman, teristimewa umat di lingkungan Gabriel ini, di wilayah 7 ini. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan kita, memberkati kita, agar kita menjadikan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup kita. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa adalah penolong setiap manusia. Dengan demikian, kita tidak merasa takut dalam menghadapi peristiwa hidup, sekalipun itu berupa kematian. Karena itu, dengan penuh iman, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Keteguhan iman teristimewa bagi kami, suami, putra-putri, menantu, dan cucu-cucunya, serta semua sanak saudara, agar tetap terus semangat dalam menjalani kehidupan ini. Bimbinglah kami untuk mampu menerima semua peristiwa ini sebagai bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kami. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu karena kami boleh memiliki orang tua Mama Teresia Endang Sumartosi Sunarso yang selama ini hidupnya banyak menghadirkan cinta dan kegembiraan bagi seluruh keluarga besar kami. Meski ini telah kembali kepadamu, Mama akan terus hidup dalam kenangan kami. Kami mohon semoga kami sekeluarga dapat meneruskan segala hal yang baik yang telah dilakukan oleh Mama di sepanjang perjalanan hidupnya. Dan semoga
kami tetap mampu memancarkan kegembiraan dan sukacita sejati. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kasih-Mu sungguh kami rasakan melalui penghiburan dan doa yang diberikan oleh seluruh saudara kami, teman dan para sahabat kami. Perkenankanlah kami berdoa bagi mereka semua, dan juga khususnya untuk mereka yang siang hari ini hadir menemani kami dalam doa bersama ini. Sudilah Engkau membalas kemurahan hati mereka dengan limpahan kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bagi sanak saudara dan warga lingkungan yang telah meninggal dalam Kristus, semoga mereka mengambil bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan masuk ke dalam kemuliaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa tulus yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkan doa permohonan kami bersama dengan doa hamba-Mu yang telah Kau panggil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak terhilang. Selalu padu membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku di air yang
terimalah hambamu Ibu Teresia Endang Sumerningsi Sunarso di surga, dan peliharalah kami sebagai biji mata kesayanganmu, sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah sumber kemuliaan dan kebahagiaan senantiasa mendampingi hidup saudara. Amin. Semoga kita semua dan terutama keluarga Bapak Sunarso memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita kembali mewartakan damai dan kebaikan Tuhan. Amin. Syukur kepada Allah. Kasihmu tetap memancar, walau matahari tak bersinar. Kasihmu tetap abadi, meski semua telah pergi. Kasih Tuhan tak terlukiskan, seindah angkasa raya. Kasih Tuhan tak terbatas, melebihi dalamnya samudra. Ku puji Engkau, ku sembah Engkau, ku melayani Engkau.